Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita suka sekali dengan kisah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Karena itu adalah sebuah kisah yang sangat spektakuler. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, dia mampu memberi makan ribuan orang. Bahkan sisa 12 bakul. Sebuah kisah yang luar biasa. Tetapi pernah nggak saudara terpikir, kok anak yang punya 5 roti 2 ikan itu tidak pernah dibahas sama sekali? Kok malah dia seakan-akan dilupakan? Dalam Yohanes 6 ayat 9 dikatakan, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 jelai roti dan 2 ikan. Dia berikan tentu saja, lalu dia tidak dibahas sama sekali. Terasa tidak adil, bukan? Benarkah tidak adil? Kalau saudara menggunakan konsepsi berpikir dunia, mungkin saudara mengiyakannya. Tetapi kalau saudara belajar firman Tuhan, dalam Matius 6 ayat 3-4 dikatakan, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Ayat ini menunjukkan kepada kita, mengajari kita prinsip-prinsip tentang memberi. Memberi itu nggak perlu diumum-umumkan, nggak perlu diketahui orang. Dan memberi itu adalah hubungan kita dengan Tuhan, bukan untuk membuat manusia impress atau membuat manusia itu terkagum-kagum. Dan yang ketiga, setiap kali kita memberi, Bapa di surga melihatnya sekalipun kita melakukannya di tempat yang tersembunyi. Nah, ada sebuah kisah saudaraku, perbedaan antara kura-kura dengan ayam ketika mereka bertelur. Ayam bertelur dan telurnya hanya 1. Lalu dia berkokok sampai 1 kampung boleh mendengarnya, menandakan bahwa dia baru saja bertelur. Tetapi tahukah saudara, kura-kura yang 1 kali bertelur bisa puluhan telur yang dihasilkannya dengan diam-diam, tidak bersuara sedikit pun. Ini sama dengan pepatah, tong kosong nyaring bunyinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang merasa berjasa di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, lalu dia mulai mengungkit-ungkit, berhitung-hitung apa yang sudah dia lakukan, sering disinggungnya, sering disingkapkannya kepada orang lain, bahwa dia sudah berbuat ini dan itu. Orang ini disebut dengan orang yang hitung-hitungan dengan Tuhan. Nah, kalau kita hitung-hitungan dengan Tuhan, itu bahayanya ada 3. Yang pertama, hitung-hitungan kepada Tuhan akan membuat kita merasa berhak untuk diberkati kembali oleh Tuhan. Yang kedua, kalau kita hitung-hitungan dengan manusia, membuat kita akan berharap supaya dibalas oleh manusia. Dan yang ketiga, hitung-hitungan kita itu adalah merupakan tanda sebuah kesombongan yang akan menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama manusia tentunya. Kita perlu mewaspadai ini, saudaraku. Mari kita belajar dari kura-kura, lakukan dengan diam-diam. Mari kita belajar dari anak kecil itu yang tidak peduli apakah dia disinggung, apakah namanya ditulis atau tidak, tapi dia melakukannya dan dia tahu 3 prinsip ini, bahwa kalau kita melakukannya untuk Tuhan, maka kita tidak akan dikecewakan oleh Tuhan. Dia berkata, dia Tuhan yang melihat bahkan di tempat yang tersembunyi sekalipun. Yang kedua,
kita melakukan dengan diam-diam adalah tandanya kita tulus hati melakukannya, bukan karena ada udang di balik batu, bukan karena ada motivasi supaya kita dipandang orang yang baik hati, orang yang murah hati. Tidak sama sekali. Itu adalah lambang ketulusan kita. Dan yang ketiga, ketika kita sanggup berbuat sesuatu dan kita melakukannya dengan diam-diam, itu adalah sebuah kesadaran bahwa seberapa banyak pun yang kita perbuat, tetap tidak pernah sebanding dengan apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. Ingat saudaraku, ketika kita melakukan sesuatu, ingatlah 3 hal ini, bahwa sekalipun di tempat yang tersembunyi, Tuhan melihat apa yang kita kerjakan, dan Dia tahu bagaimana membalasnya, tanpa pun engkau memintanya. Yang kedua, saudaraku, itu tandanya kita memiliki motivasi yang tulus kalau kita melakukannya tanpa harus berteriak seperti seekor ayam yang bertelur sebutir. Dan yang ketiga, kita melakukannya namun kita memilih diam. Itu adalah gambaran dari kesadaran kita, seberapa banyak pun yang kita lakukan, Tuhan tetap lebih banyak melakukan untuk hidup kita. Mari belajar dari kura-kura, banyak berbuat, sedikit berbicara. Mari belajar dari firman Allah yang berkata, kalau tangan kiri memberi, biarlah tangan kanan tidak usah tahu, apalagi tetangga, apalagi satu kota. Tuhan kiranya memberkati kita.